Halo guys, bosan nggak nungguin update terbaru dari Cofilber tentang konten Asmia Knitting yang selalu kalian request untuk emiten-emiten menarik? Oh iya, nggak ada bosan-bosannya deh. Aku ingetin ke kalian, kalau kalian ada pertanyaan dan penasaran dengan satu emiten, tulis aja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu dipilih Cofilber untuk dibahas di video Ama minggu depan. Oke, nggak usah lama-lama deh, langsung aja ke pembahasannya. Bahas ACES INDF. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham ACES. Mari kita mulai. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha, perlengkapan rumah tangga, dan gaya hidup. Produk perusahaan dipasarkan di bawah berbagai merek dagang seperti Ace, Chris Bow, dan Chris. Perusahaan terus berkembang hingga mampu menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 200 gerai Ace Hardware yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga membuka toko Toys Kingdom dan Ace Express. Bila bicara perusahaan retail, maka hal pertama yang mau kita telusuri adalah jumlah gerai. Sebelum COVID, di akhir 2019 ada 197 gerai. Sedangkan 5 tahun kemudian, di akhir 2024, jumlah gerai sebanyak 245. Sehingga bisa dibilang, perusahaan konsisten ekspansi dengan membuka sekitar 10 gerai setiap tahunnya. Bila gerai bertambah, maka revenue seharusnya juga bertambah. Dan benar saja, revenue perusahaan meningkat dari 8,1 triliun di 2019 menjadi 8,6 triliun di 2024. Di sini ada hal yang perlu kita note, yaitu pertumbuhan revenue lebih lambat dari persentase pertumbuhan gerai, sehingga berpotensi memangkas margin perusahaan dikarenakan lonjakan biaya operasional. Sekarang kita ingin cek terkait profitabilitas. Laba bersih perusahaan yang 1 triliun sebelum pandemi sempat turun ke sekitar 700 miliar di tahun 2020 sampai 2022. Namun setelahnya mulai recover dan ACES mencatatkan laba 892 miliar di 2024. Secara gross profit margin sangat konsisten di angka 49%. Namun, kenaikan beban usaha merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana dengan tahun 2025? Di 25Q1, meski perusahaan rebranding menjadi ASKO, penjualan perusahaan tetap solid. Namun, dikarenakan ada lonjakan beban usaha, salah satunya karena THR, alhasil laba perusahaan tergerus lumayan. Untuk 25Q2, kita bisa expect revenue 2T, gross profit 980 miliar, dan net profit 168 miliar, atau setara dengan EPS 10. Dan untuk full year 2025, kita bisa expect laba sama dengan 2024 kemarin. Secara valuasi, bila menggunakan EPS 52, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 10,2 kali. Selain itu, perusahaan juga konsisten membagikan dividen dengan dividen yield di angka 6,4%. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!